Palembang, Sumatera Selatan, 26 Oktober 1964, lahir seorang anak yang nantinya akan tumbuh besar bertekad kuat mengabdi pada bangsa dan negara. Muhammad Tito Karnavian, pemuda berdarah Sumatera, putra kedua dari pasangan Ahmad Saleh dan Kordiah ini, menghabiskan masa sekolahnya di tanah Wong Tito Palembang. Tito kecil mengenyam pendidikan di SD Saverius 4 Palembang, lalu melanjutkan ke sekolah menengah pertama Saverius 2 Palembang. Di masa SMA, Tito Karnavian mulai aktif belajar keorganisasian dengan menjabat sebagai Ketua OSIS di SMA Negeri 2 Palembang. Di masa ini, sifat kepemimpinannya mulai diasah dengan berbagai kegiatan antar sekolahnya. Sejak masa remaja, Tito Karnavian dikenal sebagai pemuda yang cerdas, baik di bidang akademik serta remaja yang mudah bergaul dengan siapapun. Dengan seizin orang tuanya, pada tahun 1983, Tito Karnavian terbang ke Magelang untuk ditempa di Kawah Chandra Dinuka dalam masa pendidikannya di Akabri. Pada masa inilah tekadnya untuk menjadi seorang pemimpin muncul. Tito muda belajar dengan keras sebagai calon abdi negara hingga mendapatkan gelar sebagai lulusan Akpol terbaik peraih Adi Makayasa tahun 1987. Muhammad Tito Karnavian menimba ilmu di University of Exeter, UK dan meraih gelar Master of Arts in Police Studies pada tahun 1993. Pada tahun 1996, menjadi lulusan PTIK terbaik peraih Bintang Wiyata Cendekia. Dan tahun 1998, beliau melanjutkan pendidikan di Royal New Zealand Air Force Command and Staff College, Auckland, New Zealand pada 1998. Bersamaan dengan itu, Tito Karnavian menimba ilmu di Massey University, New Zealand di bidang Strategic Studies dan mendapatkan gelar Bachelor of Arts. Pada tahun 2000, Tito Karnavian melanjutkan sekolahnya di Sespimpol, Lembang, lalu mengikuti pendidikan PTSA 17 Lemhanas tahun 2011, dan ia meraih Bintang Seroja tahun 2011, serta meraih gelar PhD in Strategic Studies with Interest on Terrorism and Islamic Radicalization di Raja Ratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapura, dengan predikat magna cum laude pada 2013. Tak hanya aktif dalam tugas kepolisiannya, Jenderal Polisi Dr. Andes Haji Muhammad Tito Karnavian MA PhD juga telah menghasilkan karya-karya berupa buku dan jurnal yang telah terlegitimasi secara internasional, serta buku-buku di Indonesia. Explaining Islamic Insurgencies, The Case of Al-Jamaah Al-Islamiyah and Radicalization of the Poso Conflict 2000 until 2007 yang diterbitkan oleh Imperial College Press UK. Buku ini membahas tentang alasan mengapa sebagian masyarakat dapat berubah menjadi teroris, namun sebagian lainnya tidak. Serta buku ini juga menuliskan tentang Jamaah Islamiyah dimungkinkan terlibat dalam insurgensi dan bukan hanya sebuah organisasi teroris. Buku Terrorism in South and Southeast Asia in the Coming Decade yang diterbitkan ISEAS Singapura. Asia Selatan dan Asia Tenggara telah ditindas oleh momok terorisme jihad transnasional, kadang-kadang termasuk dalam pemberontakan yang sudah berlangsung lama. Tito Karnavian adalah salah satu ilmuwan yang telah mencurahkan pemikirannya dalam hal tersebut. Sebuah jurnal bertajuk The Role of the National Police in Countering Insurgencies in Indonesia yang diterbitkan oleh Raja Ratnam School of International Studies Singapura yang terindeks Scopus. Dalam jurnal tersebut, beliau menjelaskan tentang beberapa tindakan yang bisa dilakukan kepolisian untuk meningkatkan efektivitasnya dalam melawan radikalis Islam maupun separatis Papua, termasuk dengan mengintensifkan peran intelijen dan pemolisian masyarakat untuk menerapkan pendekatan, kooptasi, dan deteksi dalam upaya pencegahan, rehabilitasi yang ditujukan pada kelompok Islam radikal. Bayangkara di Bumi Cendrawasih yang mengulas tentang 10 kasus yang terjadi di Papua selama 22 bulan kepemimpinannya sebagai Kapolda Papua. Pengalaman memimpin kepolisian di Papua ini menjadi pembelajaran berharga tentang bagaimana menghadapi masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat kesukuan masing-masing di wilayah Provinsi Papua.
Indonesian Top Secret membongkar konflik Poso yang menguraikan pengalaman para anggota polisi dalam mengungkap sejumlah kasus kekerasan di Poso yang didomplengi kelompok radikal. Dokumentasi yang komplit dari tragedi kemanusiaan yang terjadi di Poso ini mengulas secara substansial latar belakang konflik hingga bagaimana konflik berkembang. Selain itu, Jenderal Polisi Dr. Andes Haji Muhammad Tito Karnavian MA PhD aktif menjadi narasumber dan keynote speaker dalam kuliah umum di berbagai perguruan tinggi dan forum lainnya, baik di dalam negeri maupun mancanegara. Menjadi keynote speaker dalam acara sidang umum Interpol ke-85 di BNDCC Bali tanggal 7 November 2016 dengan tema Pemberantasan Terorisme, Kejahatan Terorganisasi, dan Cybercrime. Sidang umum Interpol ke-85 tersebut dihadiri 190 negara dan tercatat sebagai sidang Interpol terbesar sepanjang sejarah. Menjadi keynote speaker di Singapura di hadapan Perdana Menteri Singapura dengan tema Perkembangan Indonesia, khususnya pemberantasan terorisme dan radikalisme agama, memberikan materi seminar kebangsaan pada acara pertemuan perguruan tinggi se-Indonesia di BNDCC Bali dengan judul Peran Lembaga Pendidikan Tinggi sebagai Benteng Perlawanan Terhadap Radikalisme serta Ancaman bagi Pancasila dan NKRI. Keynote speaker dalam acara Forum Diskusi bagi Generasi Muda di UNJ dengan tema Merangkai Indonesia dalam Kebinekaan. Kuliah umum di Institut Teknologi Bandung dengan judul Perkembangan Demokratisasi dan Globalisasi serta Dampaknya bagi Kebinekaan di Indonesia. Menjadi narasumber pada kuliah umum di Universitas Indonesia tentang nasionalisme, keragaman, serta tantangan transnational crime dalam pembangunan generasi milenial. Dosen tamu dalam acara kuliah umum kepada mahasiswa UGM dengan tema pentingnya peneguhan nilai-nilai Pancasila dan ke-UGM-an demi kedaulatan NKRI dan mendorong Indonesia memimpin dunia. Narasumber dalam kuliah umum di STIK PTIK dengan tema Ancaman Terorisme dan Radikalisme di Indonesia serta berbagai keaktifannya baik di lingkungan perguruan tinggi maupun forum lainnya. Memang juara satu terus dari SD, SMP, itu SMA, terus akabri, ya, ranking satu terus gitu tuh. Itu apa tuh kan jarang belajar itu, bukan banyak yang itu tidak. Sekali-sekali aja dia belajar. Waktu guru nerangkan dia fokusnya gitu, jadi masuk di otaknya katanya. Selain cerdas dalam akademik, Pak Tito juga cerdas dalam emosional, sangat berprestasi. Karena Pak Tito ketua kelas dan juga ketua OSIS. Jurusan IPA Pak ya, tapi dia tuh semua lini kok bisa Pak itu Pak. Pintar semua Pak, bisa kuasainya semua. Buktinya dia bisa masuk di semua perguruan tinggi Pak, lulus ya. He is one of our most brilliant students. He completed his PhD, I was his supervisor, and his thesis is now published in the form of a book by Imperial College Press in London. When General Tito first came to Singapore, he was a colonel and the director for counterterrorism intelligence in Indonesia. He excelled and he performed brilliantly in his operations as well as in his research. Menyampaikan kesan Pak Tito itu pada saat sekolah di Lemhanas 17 kebetulan temanya pendidikan kita pada saat itu adalah masalah terorisme. Beliau mengerti betul akan masalah terorisme, bahkan pada setiap penugasan, setiap ceramah dan sebagainya daripada dosen-dosen, lebih banyak juga beliau membahasnya dari sisi yang sebenarnya sebagai pelaku lapangan. Dengan segala pengalaman serta prestasinya, Jenderal Polisi Dr. Andes Haji Muhammad Tito Karnavian MA PhD dikenal sebagai sosok pemimpin yang cerdas dan berintegritas.